Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke hulu sungai. Sore itu, Pak Surya sempat mencoba melarang. Hulu itu bukan tempat orang biasa. Kalian hanya akan menemukan kabut dan bisikan, ujarnya tegas. Tapi Raina tetap berkeras. Kalau memang ada sesuatu di sana yang membuat air berubah, aku ingin melihatnya sendiri. Pak Surya hanya menghela napas dan menyerahkan seutas tali tua. Kalau kalian mendengar suara memanggil nama kalian, jangan menjawab apapun yang terjadi. Perjalanan ke hulu memakan waktu hampir 2 jam berjalan kaki, melewati jalan setapak di antara hutan bambu dan batu besar yang ditutupi lumut. Semakin jauh mereka masuk, udara terasa dingin, lembab, dan sunyi. Tidak ada burung, tidak ada serangga. Hanya suara air yang mengalir dari kejauhan, berat dan dalam. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah bagian sungai yang mengalir di bawah tebing batu. Di sanalah Danu berhenti. Di bawah tebing ini, katanya, menunjukkan ke arah air. Kami menemukan struktur seperti dinding batu, sepertinya buatan manusia. Raina berjongkok di tepi sungai, menatap air gelap itu. Sekilas di antara riak-riak, ia melihat bentuk persegi samar di dasar sungai. Ia menyipitkan mata. Memang ada semacam batu ukir, sebagian tertutup lumpur. Aku ingin lebih dekat. Aku ingin lihat lebih dekat, katanya. Danu menahan bahunya. Harusnya kuat, Rain. Aku kehilangan 2 alat kamera di sini. Namun Raina sudah lebih dulu melepas sendal dan melangkah ke dalam air. Dingin menusuk tulang, tetapi ia tetap berjalan perlahan. Setiap langkah seolah memanggil gema lembut dari bawah. Danu ikut turun, memegangi tali yang diikat di pinggang Raina. Mereka tiba di tengah sungai. Batu-batu di dasar terasa licin. Saat air mencapai pinggangnya, Raina merunduk. Dan di saat itulah ia melihatnya dengan jelas. Sebuah pahatan wajah perempuan di dinding batu sungai, dengan mata tertutup dan tangan berlipat di dada. Di sekelilingnya terukir simbol-simbol menyerupai gelombang dan lingkaran. Wajah itu tampak damai, tapi ada retakan panjang di pipinya, seolah pahatan itu tidak pernah dipecahkan dengan sengaja. Raina mendekat. Ini Larasati, gumamnya. Tiba-tiba gelang di tangannya bergetar kuat. Air di sekeliling mereka ikut beriak, membentuk pusaran kecil. Danu panik menarik tali, tetapi kaki Raina seolah menempel di dasar. Dari pusaran itu muncul suara pelan, seperti 2 perempuan berbicara bersamaan. Suaranya tumpang tindih. Aku dijaga, tapi dikurung. Aku diselamatkan, tapi dikhianati. Raina menutup telinga, tetapi suara itu tidak berasal dari luar. Ia mendengar langsung di dalam pikirannya. Kau datang membawanya kembali, darah penjaga. Sekejap kemudian arus berhenti. Air menjadi tenang kembali. Raina terengah, menatap ke arah pahatan batu dan menyadari sesuatu. Di bawah wajah perempuan itu ada pahatan lain. Hampir tak terlihat karena lumut. 2 sosok perempuan berdiri berhadapan. Satu berpakaian putih, satu hitam, dengan garis sungai membelah di antara mereka. 2 orang, ujar Raina perang. Danu memandanginya bingung. Apa maksudmu?
Bukan hanya satu penjaga, ada dua. Mereka bergegas pulang saat senja mulai turun. Kabut di hutan semakin tebal, dan beberapa kali Raina mendengar langkah kaki lain di belakang mereka. Tetapi sekali ia menoleh, tidak ada siapapun. Sesampainya di desa, Danu tampak gelisah. Aku akan coba cari catatan tentang tempat itu di kantor proyek. Mungkin ada peta lama. Baik, jawab Raina. Aku juga akan bicara lagi dengan Pak Surya. Namun, begitu Danu pergi, Raina menyadari sesuatu. Di tangannya, gelang perak itu kini berubah warna, sedikit lebih gelap, seperti menyerap bayangan air. Dan di dalam kepalanya, suara itu datang lagi, lebih pelan tapi jelas. Kau sudah menemukan jejakku, tetapi jejak yang hilang sebelum kembali. Tetapi jejak yang hilang belum kembali. Raina menatap sungai dari jendela rumah. Jantungnya berdebar pelan. Ia tahu ini baru permulaan. Dan di dasar sungai hitam ada sesuatu yang lebih tua dari legenda, menunggu untuk ditemukan.